Nah, bagaimana pohon kurma itu bisa bertahan di padang pasir yang tanahnya sangat lemah, tetapi dia bisa bertahan dari angin gurun, dari badai, dari berbagai macam situasi musim yang ada. Ini kan ilmu masa depan, dibongkar rahasianya, diberitahu nanti di akhirat orang-orang yang kafir itu akan menyesal. Sudah dikasih tahu, dapat bocoran kalau dunia itu adalah tempat ujian. Nah, kita ini sudah dapat bocoran dari Al-Quran, nanti orang yang tidak lulus ujian itu masuk neraka. Loh, kok malah tidak mau melaksanakan? Oh, tidak percaya saya kalau ini ujian. Ya salahnya siapa tidak percaya? Kenapa tidak mengambil pelajaran? Sudah banyak tanda-tanda yang Allah tunjukkan. Kenapa ada binatang ini perilakunya seperti ini, ya. Kenapa ada tanaman ini pertumbuhannya seperti ini? Falima ta'tabiru, kenapa tidak mengambil pelajaran? Saya kira tanaman ini hanya hiasan saja. Saya kira hanya untuk menyejukkan mata saja. Tidak sesederhana itu. Semua ada maknanya. Kenapa kayu? Sama-sama kayu, tapi kualitas kerasnya berbeda, sehingga ini digunakan untuk bangunan, ini tidak bisa, lapuk, ini akan mudah digerogoti, rayap, sama-sama kayunya. Bahkan ada kayu yang lebih keras atau sama dengan kerasnya besi, sehingga tidak mudah lapuk dan bisa digunakan untuk rumah dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa berabad-abad namanya. Ada rumah kayu sampai ratusan tahun. Fa'tabiru, kenapa nggak diambil pelajaran? Oh, ternyata kayu yang tangguh itu seperti prinsip hidup. Nah, kalau kemudian kayu itu bagaikan kalimat thayyibah, ada orang yang punya keteguhan iman seperti teguhnya kayu yang keras itu. Nah, bagaimana pohon kurma itu bisa bertahan di padang pasir yang tanahnya sangat lemah, tetapi dia bisa bertahan dari angin gurun, dari badai, dari berbagai macam situasi musim yang ada di gurun pasir? Kenapa pohon kurma itu bisa bertahan? Ternyata ada satu keunikan para petani kurma. Kalau ingin menanam kurmanya dan tangguh, itu di atas biji kurma yang ditanam diberi bongkahan batu yang cukup besar. Maka kurma ini sebelum bisa mengangkat batu yang besar itu, dia akan menancapkan akarnya sedalam-dalamnya agar bisa mengangkat batu itu. Esongkak betul, ramun kedua. Nah, ketika akarnya kurma ini ke dalam, kokoh, dia akan tumbuh kuat ke atas. Oleh karena itu, orang yang hidupnya diterpa banyak beban, ya, masih kecil sudah dia harus bekerja sendiri, ditinggal orang tua dalam keadaan yatim piatu atau broken home atau apa, dia tangguh, mondok biaya sendiri misalnya. Tunggu nanti setelah dewasa, orang ini akan tangguh menghadapi ujian kehidupannya. Beda dengan orang yang kemudian nih Jumat kirim ya, lakuna boleh kirim, nangis, birnyi, kerong mau lihat, pulang coba lihat seperti apa, tak seperti orang birnyi, ya. Tapi orang yang sulit, ya, 6 tahun tidak pulang, ya. Mau pulang gimana? Memang rumahnya jauh juga. Nah, karena situasi semacam itulah dia akan jadi orang yang besar, tokoh masyarakat, hebat, ya, kuat. Diterpa fitnah apapun di masyarakatnya, saya sudah melewati ini, datang lagi fitnah baru, sudah saya pernah mengalami itu, ya. Di lockdown, sudah saya pernah lockdown juga. Tapi kalau tidak pernah, dia akan cengeng nangis. Nah, pelajaran bagi kita bahwa pengalaman hidup itu berharga.